Dhanil Anzar Simanjuntak adalah seorang politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Ia aktif dalam organisasi Islam Muhammadiyah dan pernah mengajar sebagai dosen. Selain itu, Dhanil juga merupakan seorang ekonom dan pengamat kebijakan publik. Ketika Prabowo diangkat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Dhanil ditunjuk sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan dengan fokus pada komunikasi publik, sosial ekonomi, dan hubungan antar lembaga. Kini, pria yang kerap disapa Anin ini dipercaya menjadi Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji oleh Presiden Prabowo Subianto. Jelang pelaksanaan ibadah haji 2025, sejumlah persiapan dilakukan Badan Penyelenggara Haji. Pemantauan, pemeriksaan, sejumlah layanan jamaah menjadi sorotan, diantaranya adalah akomodasi hotel, kemudian layanan konsumsi hingga fasilitas kesehatan. Dan khusus untuk pelayanan hotel, kini telah disiapkan 205 hotel di Mekah dan sebanyak 95 hotel di Madinah. Wakil Badan Penyelenggara Haji Dhanil Anzar Simanjuntak bahkan turun langsung ke lapangan untuk mengecek atau memeriksa seperti apa persiapan penyelenggaraan haji tahun 2025 dan memastikan layanan jamaah dapat terakomodir dengan baik. Lantas terobosan apa yang akan dilakukan seorang Dhanil Anzar Simanjuntak dalam menyongsong perubahan tata kelola haji jamaah Indonesia yang memiliki jamaah terbesar di dunia? Bersama saya Anisha Dasuki dalam 30 menit bersama Kabinet Merah Putih. Musim haji sudah dimulai, kita akan ngobrol-ngobrol terkait keberangkatan jemaah haji yang selalu menjadi cerita tersendiri setiap tahunnya bersama Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat malam, Bang Dhanil. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dhanil. Selamat datang di kantor. Oh iya, BP kantor Haji, baru ya. Badan Penyelenggara Kantor baru. Haji. Ini boleh diceritain dulu Bang fotonya sedikit, Bang. Ini pada saat pelantikan dengan istri saya. Ini Pak Prabowo. Kemudian mana ini Wakil Menteri Haji, mana dia? Wakil Menteri Haji Arab Saudi ya? Ya. Kemarin baru kembali dari Iya, Arab saya Saudi. baru kemarin kembali dari Saudi Arabia melakukan pengecekan terakhir, Mbak. Panas sekali, ini yang harus jadi catatan. Oh, udah panas ya? Jadi nanti jamaah haji ke Saudi Arabia itu ke Madinah dan Makkah harus bersiap karena agak panas. Kemarin saya itu 40 sampai 41 derajat Celcius. Dan kemungkinan bisa sampai 43, 45 nanti di puncak haji. Oleh sebab itu, jamaah haji ini yang mendengarkan melalui e-news itu harus bersiap fisik. Karena ibadah haji itu kan ibadah fisik. Betul. Karena panas, maka siap-siap perangkat untuk menangkal panas. Termasuk sunblock, segala macam. Topi dan sebagainya. Tapi kalau pas pakai ihram kan tentu nggak pakai topi. Bang Dhanil, apakah nanti ini diprediksi cuaca tahun ini akan sepanas tahun lalu? Tahun lalu kan katanya puncaknya. Kemungkinan akan agak panas. Ya, tadi saya pas baru kemarin ini, saya di Saudi, di Mekah, panas itu sampai 40, 41 memang relatif. Hasil evaluasi dari tahun lalu yang akan diperbaiki di tahun ini apa saja, Pak? Kami akan memperkuat skema Kementerian Agama, maksud kami. Kami kan hari ini melakukan pemantauan ya. Kita akan memaksimalkan skema murur dan tanazul. Murur itu di puncak di puncak haji di Armusna, Arafah, Musdalifah dan Mina. Jadi jamaah haji itu yang melakukan skema murur itu dari Musdalifah dari Arafah ke Musdalifah itu hanya lewat. Kemudian yang skema tanazul mereka dari Arafah, Musdalifah ke Mina itu lewat saja, tidak mabit di Mina. Nanti kembali ke hotel. Kebetulan sebagian besar yang ditanazulkan itu kan dan dimururkan sebagian besar adalah
jamaah haji yang lansia atau yang disabilitas, dan kebetulan hotel-hotel kita itu ya di sekitar Mina, sehingga ya sebenarnya kalau dijelaskan mabit nggak itu ya mabit kan kita, tapi mabitnya tidak di tenda, mabit di hotel atau di tempat-tempat lain. Tapi kadang-kadang ada beberapa jamaah yang ingin ngikutin Nabi, nggak afdol lah, nanti fikihnya nggak dapat. Itu yang tadi saya juga tadi ada tamu dari Ormas, saya minta tolong dijelaskan secara fikih bahwasannya ya kan kalau mereka ada rukhsah, ada keberatan, ada kemaslahatan yang lebih besar, justru itu yang harus dipilih gitu. Jadi tanazul dengan skema mabit di Mina dengan skema tanazul, justru itu untuk kemaslahatan yang lebih besar. Kedua, secara fikih juga kan toh dia mabitnya di Mina tapi kemudian tidak di tenda, bedanya kan cuma itu. Mabit juga kok Bang, mabit macet juga. Apalagi kalau macet itu mabit juga. Saya jadi kemarin mabit di besar. Ya, apalagi itu sudah memang keputusan dari Majelis ulama senior di Saudi Arabia, skema murur dan tanazul itu akan sangat membantu ketertiban pelaksanaan puncak ibadah haji di Armusna. Bang Daniel tadi sempat membahas foto dengan Wakil Menteri Haji Arab Saudi. Ketika itu apa saja yang dibicarakan dengan? Nah, kan kami memperkenalkan kebijakan baru dari Presiden. Jadi Pak Kepala Badan, saya secara aktif melakukan komunikasi dengan Kementerian Haji dan Umroh di Saudi Arabia. Kami memperkenalkan kebijakan baru Presiden bahwasannya ada otoritas tunggal yang mengurusi haji di tahun 2026 nanti. 2025 itu adalah pelaksanaan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Nah, mereka tuh apresiasi karena yang mereka inginkan, mereka harapkan itu adalah institusi fokus, badan setingkat kementerian yang bisa fokus ngurusin haji. Oke, by the way Bang, saya potong dulu. Indonesia tuh cuma haji terbesar kan? Terbesar di dunia. Oh, iya? Kita setiap tahun 221.000 jamaah haji. Malaysia tetangga kita itu hanya sekitar 36.000. Dan itu setara di bawah jamaah hajinya Pakistan, Jawa Barat. Pakistan 180-an. Bangladesh sekitar segitu juga. Jadi kita yang terbesar dibandingkan India, dibandingkan Pakistan, Bangladesh, dibandingkan Turki kita terbesar. Jadi Oke, berbicara soal haji, yang selalu menjadi kendala setiap tahunnya ada dua, Pak. Pertama soal biaya, kedua soal antrean. Berbicara soal biaya, tahun ini turun meskipun dolar sedang melonjak. Dari pemerintah pun udah turun dari 93 juta sekian jadi 89 juta. Yang dibayarkan masyarakat tahun ini jadi berapa? Tahun lalu kan 55 sekitar 20 jutaan ya, kurang lebih yang dibayarkan masyarakat sebagai tambahan setelah setoran awal kan 25, itu tinggal sekitar 20 jutaan. Nambah 20 juta. Sekitar 20 juta. Total berapa, Bang? Totalnya yang dibayarkan masyarakat sekitar 55 jutaan, BPIH namanya. Tahun lalu tuh 56 ya? Tahun lalu tuh 56. Sekitar 56. Jadi turun. Kenapa bisa turun? Memang perintah Presiden harus turun. Kenapa? Karena Presiden tahu persis banyak inefisiensi dalam pelaksanaan haji. Apa saja tuh yang misalnya catering. Catering itu tadinya satu porsi makanan satu hari kita bayar sekitar 17 real. Nah, sekarang ditekan jadi 15 real, tapi tidak mengurangi kesehatannya, menunya dan segala macam. Jadi ada bagian-bagian lagi lah yang kemudian ditelusuri dan bisa diefisiensikan. Nah, ke depan juga perintah Presiden, karena bagi Presiden ini belum ideal. Cari lagi skema yang bisa menurunkan biaya haji. Kalau menurut Pak Presiden, biaya yang ideal dibayarkan masyarakat itu berapa sih, Bang? Nah, tentu yang ideal itu ya pelayanan itu paralel dengan biaya yang dikeluarkan. Jadi tidak ada biaya yang ideal. Maksudnya ideal itu tidak terkait dengan jumlahnya atau nilainya, tapi dia harus paralel antara pelayanan dengan uang yang dibayarkan, itu esensinya. Terus kemudian Bang, soal daftar tunggu. Indonesia sekarang berapa? Ya, rata-rata itu 25 tahun. 25. Kalau dirata-ratakan ya, dengan jumlah antrian 5,4 juta orang.
Jadi panjang sekali. Jadi kalaupun kemudian salah satu solusi yang kita harus lakukan itu sebenarnya penambahan jumlah per tahun itu. Kan kita setiap tahun berangkat 221.000 jamaah. Kalau kemudian kita bisa berangkatkan jauh lebih besar, itu pasti akan mengurangi jamaah haji, antrian jamaah haji. Namun kita harus persiapkan infrastruktur. Makanya penambahan jumlah jamaah itu terkait dengan upaya kita melakukan diplomasi dengan pemerintah Saudi Arabia. Di sisi lain kita juga harus siap infrastrukturnya. Contohnya apa sih? Pesawat. Pesawat kita itu masih sebagian besar itu leasing, Mbak. Dan 50% penerbangan itu disyaratkan oleh pemerintah Arab Saudi itu harus Saudia. Jadi punyanya Saudi. Jadi kita menerbangkan sekitar 100.000 lebih menggunakan maskapai nasional kita. 50% lagi nanti adalah Saudi. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol soal haji, intermezzo sedikit Bang, ini 2019. Ada Bang Fadli. Bang Fadli. Belum kurus. Iya. Gitu. Ada Bang Mujan. Iya, belum saya. Iya. 2019. 2019 Ini di Kertanegara. Di Kertanegara. Kampanye ketika itu. Bukan. Kami nggak salah itu saya habis konpres ya, habis apa begitu. Ini foto ini. Ada Bang Fadli, ada Bang Muzani, Pak Prabowo 2019. Apa foto ini yang dipajang? Apa kesannya? Simbolik, ini perjuangan 2019 itu bagi kami itu era yang berat sekali. Gitu. Dan banyak cerita Bang Dan. Banyak cerita. Pensiun jadi PNS. Saya pensiun dari ASN, mundur karena diminta Pak Prabowo jadi koordinator jubir. Bang Daniel resign dari ASN, ini stable job. Resign, masuk ke politik. Masuk sesuatu yang nggak jelas. Saya resign ya. Masuk di sini dan bagi saya 2019 itu banyak catatan pembelajaran politik lah. Makanya foto 2019 yang dipasang di sini. Oke, Bang Daniel kita balik lagi. Sekarang tuh banyak orang yang haji mandiri dalam tanda kutip. Naik sampan, naik getek, naik jalan kaki, naik sepeda, naik motor. Itu mekanismenya seperti apa? Kemudian kan mereka tuh punya nusuk ya, Iya, karena ada nusuk itu. Iya, bahkan petugas haji pun banyak yang nggak bisa masuk. Nusuknya baru keluar last minute. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Yang di 30 menit bersama kami dan Taraf.